Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak sekali mendapat WA secara pribadi ya, banyak orang yang mempertanyakan apa ceritanya tiba-tiba presiden belum menerbitkan kepres soal tim reformasi Polri, tiba-tiba Kapolri hari ini seperti diumumkan oleh penerangan atau Humas dari Mabes Polri menyatakan bahwa Pak Kapolri sudah membentuk tim reformasinya, sudah menerbitkan sprintnya, bahkan ada 52 orang timnya yang akan melakukan namanya transformasi reformasi Polri. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi ini? Kok seperti kalau saya menyebutnya seperti adu cepat ini, adu balap antara presiden Hmm. dengan Kapolri. Saya ada bergabung dengan Bung Slamet Ginting, analis politik dan militer dari Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Universitas Nasional, Bung, bukan Oh, Universitas Negeri Jakarta. oh, Universitas Nasional, salah tadi. Baru sekali ini salah ya, tapi nggak apa-apa, sekali-kali salah. Mohon maaf. Ya, Universitas Nasional Jakarta, sama-sama N-nya ya. Ya, Oke, ya. ya. Oke, Bung Ginting, Anda sendiri apa yang menurut Anda terjadi? Kok tiba-tiba Pak Kapolri menerbitkan sprint yang juga berkaitan dengan reformasi Polri ini? Ya, bagi saya ini adalah manuver politik yang Hmm, dilakukan Kapolri hmm, Jenderal Listio Sigit Prabowo. hmm. Ini manuver politik yang sangat strategis, Ya. tetapi juga tentu saja mengundang kontroversi dari sisi institusional Hmm, atau hmm, kelembagaan. hmm, Jadi ini bisa kita analisis dari berbagai dimensi, misalnya dari politik, politik kelembagaan, relasi hmm, eksekutif dengan kepolisian, hmm, serta strategi defensif yang dilakukan oleh Listio Sigit Prabowo hmm, dalam hmm, konteks legitimasi institusi. Jadi saya melihatnya begini, Bung Herso. hmm, Eh, Sebelum pemerintah membentuk hmm, Komite Reformasi Polri, kemudian Mabes Polri dalam hal ini Listio Sigit Prabowo langsung tiba-tiba memotong. Ini kan hmm, sebenarnya Komite Reformasi Polri yang akan dibentuk pemerintah atau Presiden Prabowo Subianto hmm. ini adalah respon atas desakan publik terkait Yes. dengan berbagai masalah Hmm, dan juga struktural serta perilaku yang terjadi di tubuh kepolisian. Jadi ya, ya. dengan sebelum terbentuknya itu justru Listio mengambil inisiatif terlebih dahulu dengan Ya. membentuk tim reformasi internal Polri, maka menurut saya secara politik ini adalah strategi mendahului narasi dan kontrol dari Hmm, pemerintah, dari DPR, dari masyarakat terutama akademisi juga hmm, media massa. hmm, Jadi Kapolri menurut saya membacanya dia melakukan langkah preemptif atau mendahului yang hmm, artinya ingin mengamankan kendali narasi hmm, hmm, reformasi itu agar tetap berada di bawah otoritas internal kepolisian, hmm, hmm, bukan ya. di tangan lembaga sipil atau lembaga independen. Nah, ini tentu saja menghindari situasi di mana komite eksternal yang akan dibentuk oleh presiden itu dia menghindari ada intervensi dari komite eksternal itu Hmm, yang intervensi secara mendalam dan tentu saja Listio khawatir ini akan membuka aib hmm, konflik dan juga konflik internal yang ada di tubuh kepolisian yang dipimpinnya. Jadi analoginya kira-kira begini, Bung Hersu. hmm, Ini kayak pasien hmm, yang eh, sebelum diperiksa dokter, hmm, hmm, diperiksa melalui diagnosis dokter, dia sudah mengatakan dirinya sehat. Kan hmm, kira-kira hmm, gitu kan? hmm, hmm, ya, 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 ya. Mendahului Hmm, diagnosis dokter. Nah, manuver politiknya tentu saja Listio ini berusaha ingin menjaga otonomi institusinya. ya. Nah, Polri sebagai institusi dalam kasus ini terlihat sekali sangat sensitif Hmm, terhadap intervensi sipil eksternal di luar hmm, kepolisian hmm, karena polisi ini punya karakter sejarah militeristik dan hmm, budaya korps yang sangat kuat, nggak hmm, ingin pihak lain masuk. Nah, dengan membentuk tim
internal ini juga menunjukkan bahwa reformasi adalah urusan rumah tangga gue gitu, Ya, bukan ya, ya, ya. lo nggak usah ikut campur kan Mm, kira-kira mm, gitu. mm, Tapi tentu saja ada risiko yang harus dilihat bahwa ini tidak independen. Tim yang dibentuk Listio Sigit ini tidak independen dan menurut saya lebih sebagai kosmetik gitu. mm, Jika tidak disertai mekanisme pengawasan eksternal. Ya aneh aja, kayak mm, jeruk makan jeruk dia nggak mau ya. dipantau Mm, oleh mm, mm, pihak-pihak lain. Jadi mm, mm, betul-betul ini hanya kosmetik aja kalau mekanisme pengawasan eksternal tidak mm, dilakukan, padahal Polri dianggap harus dibenahi. Kan tujuannya sebenarnya baik, bukan ingin menghancurkan kepolisian, tidak. mm, Nah, mm, ini juga bisa dipandang bahwa ada perlindungan terhadap kepemimpinan Polri saat ini. mm, Jadi karena Kapolri ini kan sedang dimonitor, mm, bahkan eh, tuntutannya adalah dia mestinya dicopot, gitu mm, kan? mm, Jadi dia ingin mengamankan posisi dan legasinya dengan mm, menunjukkan bahwa dia responsif loh terhadap mm, mm, tuntutan mm, reformasi, dia mm, bentuk duluan. Nah, mm, jadi ini menghindari eh, bahasanya kira-kira Listio itu menghindari potensi penyalahgunaan momen reformasi ini mm, untuk merongrong kepemimpinan dirinya atau mm, membuka potensi reshuffle atau evaluasi personal. Jadi ini sekaligus membuka potensi supaya Listio Sigit Prabowo itu bisa segera dicopot karena dianggap melawan Presiden ya, ya. Prabowo Subianto dan ya harus ada evaluasi personal terhadap dirinya gitu loh. Hmm, hmm. Ya, ya ini kan oke. Saya kira semua orang sampai pada satu kesimpulan yang sama seperti Anda sampaikan. Wah, ini kan perlawanan terhadap presiden dong, karena presiden sudah membentuk tiba-tiba dia mendahului yang Anda sebut tadi preemptif gitu ya. Nah, tapi Iya, mungkin dari sisi internal dia ingin membangun soliditas gitu ya, esprit de corps. Wah, gua pasang badan lo ya terhadap rencana ini gitu. Jadi itu mungkin seperti itu maksudnya ya. iya betul. Jadi dia inisiatif ini menandakan dia sedang membentuk perisai politik gitu kan, Hmm, ya, ya. supaya pihak lain nggak bisa masuk. Jadi Hmm, sekaligus juga sebenarnya menekan atau membingkai komite pemerintah dengan adanya hmm, tim internal lebih dahulu, maka posisi komite reformasi yang akan hmm, dibentuk hmm, presiden menjadi rumit, ya. otomatis menjadi rumit karena Hmm, jika pemerintah tetap membentuk komite akan tampak berseberangan dengan hmm, kepolisian dan hmm, menimbulkan friksi antar lembaga negara. Nah, ini hmm, harus kita baca seperti itu. Presiden Prabowo juga harus paham apa yang dilakukan Listio Sigit Prabowo ini. Jadi, hmm, jika pemerintah misalnya membatalkan atau melemahkan komitenya, maka hmm, komite eh, kontrol atas reformasi penuh ada di tangan kepolisian sendiri, Bung, hmm, tidak ya, ya. melibatkan publik atau lembaga independen. Artinya, memang Jenderal Listio Sigit Prabowo ini sedang mendesain batas permainan Hmm, sebelum pemerintah sempat membuatnya. Jadi hmm, betul-betul dia dia kunci tuh batas hmm, permainan pemerintah atau timnya presiden sampai sini aja hmm, gitu. hmm, hmm. Ya, Jadi ya, ya. ini betul-betul menurut saya dia melakukan langkah-langkah yang memotong jalur presiden. Dan Ya. dampaknya menurut saya seperti yang Bung Hersu bilang tadi, ya persepsi publik dan legitimasinya kan. Hmm, Publik akan skeptis dengan reformasi kepolisian kalau hmm, dilakukan oleh lembaganya sendiri ya. Hmm, tanpa pengawasan eksternal. Jadi hmm, upaya-upayanya terkesan semacam damage control ketimbang transformasi ya, sejati gitu Bung Hersu. ya. Ini saya kira ini dilema atau sekaligus batu ujian untuk Presiden Prabowo dong ya. Karena Iya, satu sisi dia bagi orang selalu tetap mencurigai bahwa bagaimanapun juga Pak Prabowo masih dalam bayang-bayang kekuasaannya Pak Jokowi dan kita tahu semua tahu posisi Pak Listio Sigit seperti apa dengan Pak Jokowi. Kalau kemudian ternyata seperti yang Anda sampaikan
Presiden kemudian tetap membentuk tim reformasi atau komite reformasi itu, tapi mereka melakukan parsial gitu langkahnya dengan harus bekerja sama dengan tim yang dibentuk oleh Listio Sigit. Ini kan pasti publik tidak akan bisa menerima langkah yang seperti itu. Betul, jadi eh, tim internal kepolisian yang dibentuk Listio Sigit Prabowo ini Hmm. eh, tentu saja eh, sulit mengharapkan transparansinya jika tidak menggandeng publik, Ya. kalangan akademisi, LSM, atau tim orang-orang independen. Hmm. Maka menurut saya publik akan menganggap ini sebagai sebuah pengalihan isu Hmm. atau strategi pengaburan masalah yang Hmm. dilakukan Listio Sigit. Nah, kepercayaan publik terhadap Kepolri kepada kepolisian dengan kasus ini justru akan semakin tergerus, Bung. Hmm. Terutama pasca kasus-kasus besar seperti eh, Verdi Sambo, Hmm. eh, Teddy Minahasa, kasus-kasus penggunaan kekuatan secara eksesif terhadap pengunjuk rasa. Nah, ini yang kemudian publik akan melihat seperti ini bahwa pembentukan tim reformasi internal Kapolri karena dianggap sebagai manuver politik praktis gitu, Bung, untuk Ya. mengendalikan narasi, mempertahankan otonomi institusi dan juga membatasi campur tangan eksternal dalam reformasi kepolisian. Ya, pertanyaan saya pada Anda, kalau disuruh memilih antara tingkat kepercayaan publik yang rendah dan kemudian otonomi mereka yang tidak terganggu gugat, polisi akan memilih mana? Coba? Gimana, Bung? Ulang, sorry. Kalau disuruh milih antara misalnya dihadapkan pada pilihan bahwa dengan langkah Listio Sigit ini membuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian makin rendah, Ya, atau di internal ya, internal polisi ya, atau ya otonomi mereka yang selama ini, privilege yang mereka nikmati selama ini nggak terganggu, nggak diganggu gugat. ya menurut saya ini justru pertanyaan Anda ini justru menandakan bahwa eh, kepolisian dalam hal ini yang dipimpin oleh Listio Sigit Prabowo terdesak menghadapi krisis Hmm. legitimasi publik. Ya semakin legitimasinya semakin surut, Bung. Mhm. Jadi potensi naratif dan kewenangan dengan pemerintah justru kemudian seperti menghadap-hadapkan di ring tinju. Ya. Sehingga ada kekhawatiran akan kehilangan kendali jika reformasi dikendalikan dari luar, sementara dia membuat perlawanan. Jadi, menurut saya otonomi sih otonomi, tapi kemudian kalau kita mau melihat kelemahan, kita harus dari luar dan Hmm. kita harus menghadapi eh, potensi-potensi. Misalnya, memang sejak awal tidak cukup hanya dibentuk Kompolnas, tapi Hmm. juga karena banyak pelanggaran-pelanggaran HAM harus ada komisi yang mengawasi pelanggaran HAM terhadap Hmm. kepolisian. Hmm. Jadi tidak bisa polisi bersikeras akan kehilangan kendali. Enggak, niatnya baik kok pemerintah juga em, apa presiden. Karena itu harus ada rekomendasi nih Bung terhadap Hmm. kasus yang dibuat oleh eh, Listio Sigit Prabowo. Pertama, pemerintah harus tetap membentuk komite reformasi yang independen Hmm. dengan keanggotaan lintas sektor gitu ya, Ya, ya. akademisi, Hmm. tokoh masyarakat, juga jurnalis. Ya, kedua, tim internal kepolisian ini sebaiknya harus didesain untuk saling melengkapi, bukan saling menegasikan. Jadi bukan mereka yang final, mereka adalah tim yang nanti memasok usulan nggak apa-apa, usulan dari kepolisian, tapi tetap eh, komite reformasi yang dibentuk oleh presiden inilah yang final. Jadi Hmm. harus ada transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dari eh, tim internal agar tidak dicurigai sebagai komite atau komite pelindung institusi belaka begitu. Ya, kan tadi Anda menyebutkan ini manuver politik ya, Bung Ginting. Iya, Dan saya kira ini bisa aja, ini semacam call tinggi gitu dari kepolisian. Dengan cara seperti itu, nanti ketika ada desakan muncul, mereka akan tetap oke, kita tambah akomodasi dengan tim-tim dari non Polri,
tetapi kendali sepenuhnya masih tetap dipimpin oleh Polri. Gitu. Iya, makanya menurut saya tidak bisa eh, apa namanya kita mengkotak-kotakan, harus Hmm. ada transparansi dan akuntabilitas. Kan selama ini banyak kasus kalau tidak ada apa no viral no justice Iya, iya, misalnya iya. kan, Hmm, hmm, dengan tekanan media massa, tekanan media sosial, tekanan masyarakat. Jadi artinya memang transparansi di tubuh kepolisian ini lemah karena hmm, apalagi akuntabilitasnya hmm, tidak tinggi sehingga hmm. tim-tim internal ini harus juga apa di dimonitor dengan cara yang bijak. Kan ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden dengan mengangkat Jenderal Polisi Kehormatan Purnawirawan Ahmad Doviri, ini kan sebenarnya bertugas seperti itu. Hmm, Apakah hmm. kemudian di internal kepolisian itu sudah tidak juga percaya kepada Tuh. seniornya? Hmm, Di hmm, situ ada Ahmad Doviri, kemudian di kabinet juga ada Agus Andrianto yang juga hmm, sama-sama lebih senior daripada Listio Sigit, dan ini teman dari Chris Sanda ya yang hmm, Kalem Diklat Polri hmm. yang sama-sama 89. Saya kira menurut saya bubarkan saja sebaiknya, lalu ada orang kepolisian yang memang ditempatkan di Komite Reformasi. Ya, Jadi ada sebagian. Jadi ya, di situ bergabung dengan unsur-unsur yang lain. Jangan lagi membuat apa tim internal sendiri yang didesain kesannya adalah untuk membentengi ya, usulan dari pihak-pihak luar begitu, Bung. ya. Ini saya mengingatkan meskipun kasusnya berbeda ya pada eranya Gus Dur dulu ya ketika kan dualisme kepemimpinan ya waktu Pak Gus Dur mengangkat Khairuddin dan kemudian Pak Bimantoro melakukan perlawanan begitu ya. Tapi Iya, situasinya beda. Apakah kita bisa menyamakan seperti itu tentu dengan situasi yang berbeda bahwa Listio Sigit merasa punya backing yang cukup kuat sehingga dia berani pasang badan seperti itu berhadapan dengan presiden kan sekarang ini. iya. Jadi memang di dalam apa menjelang pergantian Kapolri ini ada manuver-manuver yang luar biasa dalam beberapa kasus, berbeda Ya, dengan eh, yang terjadi di TNI atau di ya, Kejaksaan. Jadi hmm, betul-betul manuver politik praktis itu membuka cakrawala berpikir kita, ada peta kekuatan, ada aktor-aktor di hmm, balik di balik rencana tersebut, di balik dari apa penyusunan, ada analisis kekuasaan di situ dan posisi tawar yang masing-masing aktor itu punya agenda sendiri-sendiri di hmm, kepolisian, hmm, terutama pasca berbagai krisis legitimasi sehingga Kapolri membentuk tim reformasi internal ini, Bung. hmm. Ya, ini meskipun ini nggak boleh dianggap remeh ya, karena kita jadi membaca relasi kuasa di sini ya, dan juga konstelasi politik sebenarnya dengan seorang Kapolri dan berani membentuk seperti sendiri seperti melawan seorang presiden yang dipilih secara demokratis, katakanlah seperti itu kan atau jangan-jangan Pak Kapolri ini punya orang kemudian curiga apakah dia punya kartu truf gitu yang bisa dia mainkan sehingga dia berani berhadapan dengan presiden. Inilah Bung, kalau kemudian seseorang menjabat posisi terlalu lama, jadi dia Mhm. merasa sangat kuat gitu kan Hmm, Bung. hmm, Nah, jadi dia mendukung reformasi dalam tanda petik, tapi hmm. lebih suka dikendalikan dari dalam. Ya, Nah, dia memang sangat kuat di internal. hmm, Ya, sudah 5 tahun, sekitar 5 tahun, bulan Januari nanti sudah hmm, 5 tahun. Jadi dia sangat kuat di internal. Dia ingin melakukan kontrol penuh terhadap struktur di hmm, dalam organisasi kepolisian, sehingga eh, reformasi ini betul-betul hanya semacam kosmetik dan hmm, defensif kan gitu. hmm, Jadi betul-betul cara-cara defensif yang dilakukan oleh Listio Sigit Prabowo untuk menunjukkan legasinya bahwa dia itu cukup kuat dan tidak bisa
setir atau di apa namanya disarankan begitu saja oleh pemerintah. Dia merasa sangat kuat. Jadi kelihatannya memang tidak ada kompromi yang dilakukan oleh Listio Sigit Prabowo. Ini dia karena merasa bahwa kuat secara simbolik dan juga secara administratif sehingga dia merasa bahwa bisa menunda pembentukan komite jika ada tekanan-tekanan dari elit. Kita belum tahu nih, Bung, Hmm. apa reaksi presiden? Karena Ya, ya. ini dilakukan justru pada saat presiden sedang ke luar negeri. Hmm. Jadi bisa saja menurut saya karena ini keputusan Kapolri, bisa saja Kapolri yang baru nanti membatalkan keputusan Listio Sigit Prabowo untuk misalnya membatalkan komite internal di di kepolisian. Kita juga belum mendapatkan informasi apa yang akan dikemukakan oleh Menko Polkam. Hmm. Dan juga bagaimana agenda keamanan yang akan dilakukan pasca tragedi Malapetaka Hmm. Agustus 2025 yang lalu, begitu, Bung? Ya, ya. Nah, ini makanya ya ini dilakukan pada saat presiden sedang ada di luar negeri dan ini momennya sangat penting ya. Presiden Prabowo sekarang ini sedang pidato Ya, besok ya akan pidato di PBB begitu ya. Selisihnya 12 ya mungkin ya. besok Pak, ya ini karena selisih 12 jam ya dengan New York gitu ya. Nah, Nah, eh, itu bacaan Anda bagaimana ini dengan situasi seperti sekarang ini? Apakah kemudian Pak Prabowo akan membiarkan ini begitu saja atau Pak Prabowo akan mengambil langkah-langkah tegas kalau tadi Anda menyatakan Kapolri baru bisa bisa membatalkan sprintnya Pak Listio Sigit kan mensyaratkan ada pergantian Kapolri dong. oh iya bisa saja. Makanya saya bilang ini justru alat untuk mempercepat. Hmm. Jadi ada alasan untuk mempercepat pergantian Kapolri. Karena kita Hmm. belum tahu juga apa sih yang akan diumumkan oleh Kementerian Pan-RB tentang Hmm. reformasi birokrasi di Hmm. sektor keamanan khususnya di lembaga kepolisian. Ini kita sampai sekarang belum tahu loh, Bu. Hmm. Bagaimana reformasi yang menyeluruh, Hmm. bagaimana reformasi berbasis kinerja, uh, uh, datanya seperti apa, Hmm. desain kelembagaan seperti apa. Hmm. Jadi hubungannya dengan kejaksaan seperti apa, hubungannya dengan militer seperti apa. Juga belum ada belum dengar saya reaksi dari Komisi 3 DPR yang memang mengawasi Ya. kepolisian. Nah, Hmm. jadi jangan-jangan bargaining politiknya DPR lemah gitu kan? Iya, iya. Karena Kan sampai baru hari sekarang ini kan dia baru diumumkan hari iya, ini. iya, Oke. ya kita tunggu pengawasannya seperti apa, bargaining politiknya seperti apa, karena eh, kewenangan anggaran kan juga ada di DPR. Hmm. Jadi bisa bisa jadi ini alat tawar juga bagi kepolisian. Kalau saya nggak lakukan ini, dana ke tempat saya harus lebih besar dong, Hmm. kewenangan anggaran kan kira-kira gitu. Ya, ya. Jadi eh, apa kita harus mendukung reformasi kultural dan profesionalisme Hmm. polisi, tidak terbatas untuk apa punya niat melemahkan kepolisian. Tidak, justru kita ingin kepercayaan publik terhadap kepolisian semakin tinggi. Ini kan belum pernah ada lagi Bung survei yang dilakukan Hmm. oleh lembaga-lembaga survei itu bagaimana kepercayaan publik jangan-jangan semakin hancur begitu. Nah, Ya. juga dari sisi HAM. Nah, kita harus mendorong tetap tentu saja kontrol sipil yang kuat terhadap lembaga sipil bersenjata seperti kepolisian karena dia punya kekuatan formal hukum dan juga punya kekuatan senjata api yang Ya. yang bisa menekan semua orang atau lembaga-lembaga yang berhadapan dan punya persepsi berbeda dengan Mabes Polri begitu. Ya. Nah, ini kalau bacaan Anda ya, relasi politik antara kita mau nggak mau tidak mau kalau ngomongin Pak Listio Sigit ngomongin geng Solo dan itu artinya Pak Jokowi juga ya. Relasi antara mereka ini antara Pak Prabowo, Pak Listio Sigit dan Pak Jokowi
dengan langkah yang dilakukan oleh Pak Listio Sigit itu langkah-langkah apa yang akan atau keputusan apa yang akan diambil oleh Presiden Prabowo? Ya, saya kira Presiden Prabowo akan memanggil eh, Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk meminta apa maksud Hmm, pembentukan tim hmm, internal ini. hmm, Karena sebelumnya tentu saja ketika dipanggil ke Hambalang hmm. bersama Kapolri dan Dan Panglima Panglima TNI, TNI. Hmm, ya keduanya kan eh, diajak bicara oleh Presiden bagaimana mengatasi demonstrasi yang berujung menjadi hmm, kerusuhan, hmm, di mana dianggap kepolisian tidak bisa lagi mengendalikan hmm, gelombang massa, dan ini menjadi eh, menjadi apa ya, ada perubahan yang sangat nyata ketika unjuk rasa damai menjadi kerusuhan atau malapetaka. Jadi memang pemanggilan Presiden terhadap Kapolri dan Panglima TNI itu menurut saya adalah langkah pro reformasi untuk segera dilakukan eh, apa namanya eh, pra-reformasi Polri akibat juga karena tekanan moral, tekanan media sosial, dan ini kalau tidak segera dilakukan maka akan rentan ada eh, unjuk rasa yang dimobilisasi dan punya tujuan politik yang berbeda-beda. Karena itu, menurut saya, eh, Presiden Prabowo harus mengambil peran untuk stabilitas politik dan kontrol yang cukup baik. Jangan mau kemudian diombang-ambingkan di dalam sebuah ambigu untuk eh, mendukung timnya, eh, tim internal Polri, atau kemudian mendukung tim yang akan dibentuk. Jadi kompromi apa yang akan dilakukan oleh Presiden ini yang kita tunggu, karena ya, sangat kuat secara struktural, eh, eh, bisa mengorbankan reformasi demi stabilitas politik begitu, Bu. ya. Dan kalau itu termasuk dukungan publik terhadap pemerintahan Prabowo juga akan semakin melemah ya kalau itu yang terjadi ya. Iya, jadi kan harus ada keseimbangan peran di dalam Hmm, mengendalikan keamanan nasional, hmm, netral, secara terbuka, tapi hmm. sensitif dengan dominasi kepolisian selama 10 tahun ini. Itu Ya, kan mengganggu eh, aksi unjuk rasa, upaya menyampaikan pendapat. Jadi hmm, memang Polri kuat secara simbolik, bagian dari kekuatan negara yang represif, yang ini yes. tidak boleh terjadi lagi. Jadi resistensi laten terhadap Polri yang sangat dominan pelan-pelan harus kita urai, jangan sampai polisi menjadi musuh rakyat. Kira-kira begitu, Bung. Baik. Terima kasih, Bung Selamat Ginting, analis politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.